Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan hari ini Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami hingga dari awal hingga selesainya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, sekarang masih tetap berdiri ya. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Oke adik-adik silakan duduk semua. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Medi. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk membaca juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga Kakak Medi yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Dengar musik ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat dan luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dengan judul cerita di jalan ke Emmaus. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, satu hari pertama dalam minggu Paskah, ada dua orang pengikut Tuhan Yesus akan berjalan dari Yerusalem kembali ke Emmaus. Kedua murid ini tinggal bersama dengan pengikut-pengikut Yesus pada saat Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati serta dikuburkan. Kedua murid ini akan kembali ke tempat tinggal mereka, yaitu di Emmaus, di mana jarak antara Emmaus dan Yerusalem diperkirakan 11 km antara Yerusalem dan Emmaus. Ditempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Di dalam perjalanan ini, kedua murid Tuhan Yesus ini sangat sedih, bingung, dan takut. Mereka sangat sedih memikirkan Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai guru, Tuhan, Raja mereka. Tapi mereka sedih karena Tuhan Yesus ditangkap, dipaku, disalibkan, dan mati. Lalu Kleopas ini terus berjalan bersama dengan temannya. Lalu temannya bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus mati, menderita seperti itu? Bukankah Dia yang akan mengangkat kita, melindungi kita dari segala kekerasan, penjajahan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi terhadap kita, pengikut-pengikutnya? Lalu begitu asiknya mereka bercerita antara Kleopas dan temannya ini. Tiba-tiba muncul seorang di antara mereka, dan orang itu berkata, "Hai sobat, bolehkah saya ikut bersama-sama dengan kalian?" Lalu Kleopas bersama dengan temannya ini bertanya kepada orang tersebut, "Mari, kalau Anda juga akan menuju ke Emmaus, kami akan ke sana." Lalu bergabunglah Tuhan Yesus bersama dengan kedua muridnya itu, yaitu Kleopas bersama dengan temannya. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang ini, Kleopas bersama dengan temannya, "Apakah yang kalian sedang ceritakan? Sepertinya kalian sangat serius. Bolehkah kalian memberitahukan kepada saya?"
Lalu kata Kleopas bersama dengan temannya, "Oh, apakah Anda tidak pernah mendengar apa yang sementara hangat-hangatnya di cerita orang di Yerusalem?" "Oh, tidak. Apakah itu?" Lalu Kleopas menceritakan cerita yang mereka alami, yang murid-murid alami tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak seperti ini. Kemarin ibu-ibu dari kami yang percaya kepada Tuhan pergi ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah dengan harapan untuk memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus agar tidak membusuk. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka tidak menjumpai jasad Tuhan Yesus, tidak menjumpai tubuh Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka bingung, lalu muncullah malaikat dan berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Orang yang kalian cari itu sudah bangkit." Lalu bergegaslah mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah dan beritakanlah ini kepada semua murid-muridku agar mereka percaya." Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Kenapa kamu ragu? Demikianlah sudah difirmankan oleh para nabi bahwa Yesus itu akan mati, akan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit." Genaplah yang difirmankan Allah bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu mereka terus berjalan dan tibalah mereka di kota Emmaus. Ketika mereka tiba di kota itu, hari sudah mulai gelap dan Yesus ingin melanjutkan perjalanannya. Tapi kedua murid Tuhan Yesus ini berkata, "Bapak, hari sudah malam. Gelap sudah mulai menyelubungi kehidupan manusia. Sebaiknya Bapak tinggal bersama-sama dengan kami di rumah kami ini. Nanti besok lagi baru Bapak melanjutkan perjalanan kemana Bapak akan pergi." Lalu Tuhan Yesus memenuhi ajakan kedua murid Yesus ini. Lalu mereka masuk ke dalam rumah kedua muridnya ini. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah Kleopas menyediakan roti, menyediakan minuman, dan menyediakan buah-buahan dan makanan yang akan mereka makan. Tetapi apa yang terjadi ketika Kleopas sudah menyiapkan seluruh makanan yang mereka akan makan, karena mereka sudah haus, sudah lapar dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan Yesus tanpa menunggu Kleopas untuk mempersilahkan sebagai tuan rumah, tapi Yesus langsung mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada Kleopas dan temannya. Dan pada saat itulah Kleopas dan temannya ini sadar bahwa orang yang ada di hadapan mereka, orang yang bersama-sama dengan mereka berjalan dari Yerusalem ke
Emmaus yang mereka bicarakan, yang mereka cerita dalam perjalanan mereka adalah Yesus itu sendiri. Nah, mereka menjadi terheran-heran dan mau menyapa Yesus pada saat itu. Tetapi tiba-tiba Yesus menghilang. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, dia sudah tidak berwujud manusia lagi, tetapi dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa menembus pintu, dinding, dan segala sesuatunya. Dan mereka menjadi terheran-heran, dan mereka menjadi bersukacita bahwa apa yang difirmankan Allah, bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, itu nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan Kleopas dan temannya dalam perjalanan mereka. Dan mereka bersukacita. Dan dengan sukacita itu, kedua murid Tuhan Yesus ini, kedua pengikut Tuhan Yesus ini, lalu berkata satu dengan yang lainnya, peristiwa ini harus kita beritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Peristiwa ini harus kita beritakan kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, supaya semua orang percaya bahwa Yesus telah bangkit dan menebus dosa-dosa manusia. Dan pada saat itulah kedua pengikut Yesus ini berangkat dari Emmaus kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita ini bahwa kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang mereka percayai telah bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan judul cerita kita di jalan ke Emmaus. Judul cerita kita di jalan ke Emmaus. Dan nats hafalan kita untuk minggu ini, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 18. Terambil dari Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kami diulang ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan oleh Mama dan Papa, kita berikan kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami di dalam sekolah minggu kami hingga pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami bahwa kebangkitan-Mu adalah keselamatan bagi kami. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa di mana pada saat ini kami dalam menjalani masa-masa corona ya Tuhan. Biarlah
masa-masa ini boleh berlalu daripada kami sehingga kami boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, karena corona kami belajar dengan keterbatasan, dengan online karena menghindari dari terjangkitnya corona bagi kami dan penyebaran kami atau orang lain terhadap kami. Biarlah Engkau memberkati kami, melindungi kami sehingga kami selalu terhindar dari segala penyakit-penyakit termasuk corona. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, berikanlah kuasa-Mu sehingga corona ini bisa hilang di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa dalam pertumbuhan kami, Engkau berkati supaya kami semakin hari bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan kuat, dan juga dengan iman kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat orang tua, kekasih kami yang sangat menyayangi kami dan sangat mengasihi kami. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesabaran di dalam mendidik kami, di dalam mencari nafkah buat kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal bahwa semua yang ada pada kami itu adalah berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan menjadi berkat-berkat baru di dalam kehidupan kami, dan persembahan ini boleh menunjang pekabaran Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ini doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami bawa kepadamu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan. Burung pipit tidak menanam. Ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sudah mau boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Semoga di hari Minggu depan kami terus boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak pesankan selalu jaga kesehatan, tetap rajin belajar dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan ketika keluar rumah jangan lupa memakai apa kakak? Masker. Ya, selalu memakai masker. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.